Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Babylon. Film ini cukup mantap jiwa karena bertemakan kriminal. Film bertema penjara kebanyakan hadir dengan tema yang modern dan tak kelihatan terlalu kejam. Beda sama Babylon yang disutradari oleh Michael. Film ini nggak cuma sadis dan berlatar jadul, tetapi jalan ceritanya bakal bikin stres selama 2 jam lamanya. Babylon keluaran tahun 2017 yang merupakan remakean dari film yang berjudul sama di tahun 73. Cerita dari film ini sendiri diambil dari kisah nyata, tepatnya kisah seorang napi asal Prancis yang bernama Henry Carrier. Saat mudanya, Henry punya julukan Babylon karena punya tato kupu-kupu di dadanya. Tapi sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Henry. Ia di sini masih tampil rapi dengan jas setelah berhasil membobol berangkas berisi brilian. Dan usut punya usut, dia ternyata adalah seorang anggota gangster yang punya bos bernama Jane Castile dan pacarnya bernama Nenet. Kesalahan kecil yang bakal berdampak besar dalam hidupnya adalah dia nekat mengambil jatah brilian bosnya untuk biaya hidup bersama pacarnya. Dan karena ketahuan, akhirnya Henry pun langsung dilaporkan oleh salah satu teman kerjanya. Nah, kalau biasanya dalam film mafia langsung main bunuh saja, kasus Henry di sini justru lebih unik. Ia malah dijebak sebagai tersangka kasus pembunuhan dan gak tanggung-tanggung, dia langsung dihukum penjara seumur hidup. Yang tadinya udah punya rencana hidup bersama pacarnya, akhirnya hancur sudah semua harapannya. Namun sampai di sini dia yakin dan berusaha menenangkan pacarnya untuk tetap sabar dan menunggunya karena ia akan berusaha untuk kabur. Karena pada zaman itu Prancis masih melakukan ekspansi kekuasaan di Amerika, maka para tahanan yang ada di Prancis bakal diasingkan ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukuman mereka. Setelah beres hukuman, mereka bakal dikirim ke Amerika dan itu berarti juga mereka sudah tidak diakui oleh negara Prancis. Selama pemindahan dari Prancis ke pulau, Papi bertemu teman baru yang bernama Julot yang punya niat sama untuk kabur. Dan di kapal itu juga Papi bertemu dengan Louis Degas dan mulai menawarkan perlindungan kepada Louis dengan timbal balik dia harus membiayai rencana kabur dari penjara. Perlu kalian tahu kalau Louis ini orang kaya yang mendapat uang dari hasil menjual surat-surat palsu. Louis awalnya menolak tawaran Papi karena dia yakin bakal aman-aman saja sampai nanti istrinya mengajukan banding dan juga bebas. Namun setelah ia melihat tahanan kaya lainnya dibunuh, Louis pun langsung berubah pikiran dan setuju dengan penawaran Papi. Sesampainya di pulau, Julot berencana untuk kabur sendiri dengan berpura-pura terkena cedera di kakinya. Dengan harapan, ia bisa lari setelah ada penjaga yang mengobatinya. Penjara ini terletak di pulau terpencil dan punya penjagaan yang super ketat. Selain itu, kepala sipir yang ada di sini juga punya aturan untuk orang yang kabur. Pertama ketahuan bakal diisolasi sendiri di Pulau San Joseph, yang mana pulau ini hanya ada keheningan yang cukup membuat tahanan yang masuk ke sini kehilangan harapan, bahkan gila. Second attempt, 5 years in solitary followed by a life sentence at Devil. Buat kali kedua mereka akan diisolasi selama 5 tahun lalu dipindahkan ke Pulau Iblis untuk ditinggalkan sampai mati. Dan yang ketiga, jika membunuh sipir maka hukumannya adalah dipenggal.
Selama di penjara, Louis didatangi banyak banget masalah. Yang pertama, ternyata ada wakil sipir yang dendam karena adiknya masuk penjara akibat sempat bekerja sama dengan Louis. Dan akibatnya Louis dan Papi ditempatkan di Rute Zero dengan pekerjaan yang sangat berat. Di Rute Zero ini Papi bertemu dengan Selir yang ternyata mantan angkatan laut. Mereka pun mulai berbicara tentang rencana pelarian dengan memanfaatkan perahu yang bisa mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur ke pulau ini. Mereka pun akhirnya membayar dengan bayaran yang sangat mahal. Tak juga dari sipir, Louis juga jadi incaran orang-orang yang ingin merebut uang bawaannya. Dan untungnya Papi cukup kuat untuk melindungi Louis. Ya mesti harus babak belur juga. Dari dua orang yang tadi kita kembali ke tokoh Juliet yang sempat berencana kabur tadi. Siasat mencederai kakinya sendiri emang berhasil, tapi setelah beberapa hari ia ditangkap oleh para sipir. Mungkin hidupnya masih aman kalau tidak membunuh orang, namun nyatanya ia membunuh salah satu sipir yang secara langsung melanggar aturan terakhir dari kepala sipir. Sesuai aturannya, Juliet pun akhirnya dipenggal kepalanya di depan para napi termasuk Papi dan juga Louis. Setelah Juliet meninggal, kepala sipir pun langsung menunjuk Papi dan Louis untuk membuang mayatnya. Di tengah perjalanan, Louis merasa trauma dengan semua yang terjadi. Salah satu sipir yang melihat ini tak terima dan langsung mencambuknya. Papi yang melihat ini nggak tinggal diam dan langsung membuat sipir tersebut pingsan dengan batu. Dan tentu saja hal ini bikin heboh satu pulau dan Papi pun langsung kabur ninggalin Louis. Tanpa pikir panjang ia pun langsung pergi ke tempat si pelaut tadi. Namun sesampainya di sana, karena Papi tak membawa uang sesuai harga yang disepakati di awal, akhirnya Papi pun dibawa kembali ke penjara. Atas upayanya yang gagal ini, Papi langsung dipindahkan ke Pulau San Joseph selama 2 tahun. Kalau di penjara tadi para napinya masih bisa berinteraksi, di Pulau San Joseph ini mereka nggak boleh bicara sama siapapun dan untuk makanannya juga hanya sebatas air saja. Selang beberapa hari, Papi pun sempat kedatangan tamu yang nggak diundang. Tamu tersebut ternyata adalah si penjaga yang kemarin kepalanya dipukul oleh si Papi. Dan tentu saja dia datang bersama dua anak buahnya untuk balas dendam. Dan di sini Papi pun dengan pasrah menerima pukulan demi pukulan sampai ia tersungkur. Meski Papi selalu sendirian di penjara tersebut, tetapi dia diam-diam dapat bantuan secara nggak langsung dari Louis dalam berbentuk kelapa. Kebaikan Louis ini diterima sangat baik oleh Papi, bahkan dia sampai melatih tubuhnya selama di balik penjara dengan harapan ia bisa membalas jasa Louis dengan cara membebaskannya. Setelah berkali-kali berhasil, namun akhirnya mereka ketahuan juga. Kabar soal kelapa ini diketahui oleh kepala sipir sehingga dia langsung datang ke sel tahanan Papi. Awalnya ia bertanya secara halus soal orang yang mengantarkan kelapa tersebut, namun Papi nggak mau membocorkan nama Louis. Kegigihan Papi ini justru merugikan dia sehingga kepala sipir mengurangi jatah makanannya. Setelah beberapa hari sampai Papi terlihat menyerah, kepala sipir datang lagi. Dia berharap mental Papi sudah hancur sehingga dapat memberitahu siapa yang membantunya. Tetapi seperti yang bisa diduga, Papi masih tetap bungkam meski udah disogok dengan sup daging. Kepala sipir yang melihat hal ini langsung menghukum Papi dengan cara membuat selnya jadi gelap total. Sudah hancur secara fisik karena makanan yang kurang, kali ini Papi juga harus mengalami halusinasi yang sangat parah. Selnya yang gelap membuat ingat kampung halaman, pacarnya dan juga Louis sahabatnya. Dengan segala penderitaan, akhirnya 2 tahun pun berlalu dengan sangat lama. Papi yang dulunya kekar sekarang justru kurus nggak terurus. Pandangannya pun kelihatan kosong karena setiap hari harus berdiam diri di sel yang dingin dan juga gelap. Saat Papi bebas, ternyata Louis bisa bertahan hidup tanpa Papi dan jadi juru tulis untuk kepala sipir sekaligus memberikan akses kunci gerbang di seluruh penjara. Louis yang mendengar kabar soal Papi langsung menjenguk dia di rumah sakit penjara. Dia merasa bersalah melihat kondisi Papi yang pandangannya kosong dan juga merasa Papi sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ternyata yang mengagetkan di sini, Papi sedang berpura-pura menjadi gila agar para petugas di sana tak curiga dan menganggap Papi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan lagi.
Mereka berbicara banyak dan Louis pun memberitahu soal acara nonton film yang bakal diadakan sama kepala sipir. Dan menurutnya itu adalah kesempatan yang bagus untuk kabur. Selama di rumah sakit, Papi juga mengajak salah satu pasien bernama Maturet untuk bekerja sama. Papi menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika dia mau membantunya. Untuk melanjutkan rencana ini, akhirnya mereka pun berkumpul. Papi, Louis, Maturet, dan Selir yang rela melukai tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit. Mereka pun sepakat untuk mencari perahu dengan bantuan Selir, dan Selir pun menyanggupinya, asalkan setengah biayanya bisa terpenuhi. Untuk Louis sendiri menyanggupinya, serta dia juga menyiapkan kunci sel untuk membuka pintu rumah sakit sesudah ia mencampurkan obat tidur kepada para sipir. Nah, obat tidur ini dikumpulkan oleh Papi selama dia berpura-pura jadi orang gila. Malam acara nobar para sipir pun akhirnya tiba juga. Keempat orang ini melakukan peran masing-masing. Maturet yang perannya mengalihkan penjaga akhirnya berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya Papi, Selir, dan Maturet berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaganya ketiduran. Namun di tengah jalan mereka justru mengalami sebuah perubahan rencana. Hujan yang deras bikin penonton film terpaksa berteduh. Dan selain itu penjara juga mengalami mati listrik selama hujan. Hal ini pun akhirnya dimanfaatkan sama Louis dan kawan-kawan. Namun sayangnya kaki Louis patah saat ia mencoba lompat dari pagar beton yang cukup tinggi. Masuk ke dalam hutan, mereka pun didatangi oleh para bandit yang ternyata pemilik perahu. Louis pun memberikan uang terakhirnya kepada Papi dan singkat cerita, mereka bisa berlayar dengan perahu yang kondisinya jelek banget. Ya segini juga udah lumayan. Lega rasanya bisa keluar dari neraka dunia ini. Perahu yang mereka beli mahal-mahal ternyata di tengah perjalanan bocor. Mereka semua tentu merasa frustasi, tapi yang paling merasa kesal adalah Selir. Selama di laut, ia terus meminta kepada Papi untuk meninggalkan Louis, namun Papi menolaknya. Kesabaran Selir pun habis ketika ada badai yang bergerak menuju perahu mereka. Selir berpikir daripada mati semua dan tenggelam, akhirnya Selir pun mencoba membunuh Louis. Cuma niat Selir ini akhirnya berbalik arah, justru malah dia yang mati. Terlepas dari 3 atau 4 orang, perahu mereka ujung-ujungnya juga tersapu ombak. Nah, entah berapa lama mereka terombang-ambing di lautan, namun pada akhirnya tiba-tiba terbangun di sebuah pedalaman yang orang-orangnya masih bergaya hidup tradisional. Akhirnya mereka tahu kalau ternyata mereka bertiga terdampar di pesisir Kolombia dan diselamatkan oleh seorang biarawati. This is Colombia. Biarawati tersebut tahu kalau Papi dan kawan-kawan adalah narapidana yang kabur, tetapi dia berjanji nggak bakal mengadu kalau Papi mau bertobat. Dan seperti yang bisa kita tebak, Papi bukanlah orang yang religius dan mengabaikan permintaan tersebut dan berusaha mengajak Louis pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun dengan kaki Louis yang masih terluka menganggap disinilah tempat yang aman baginya. Dan di lain sisi, Maturet pun beranggapan sama kalau inilah tempat terbaik untuk mereka tinggali. Tak lama setelah itu Papi pun pergi dan di perjalanan tiba-tiba Papi melihat ada mobil patroli yang bergerak menuju Louis dan Maturet. Cuma karena Papi masih peduli sama Louis, dia pun langsung lari ke tempat Louis. Sayang banget, usaha Papi di sini untuk memperingatkan mereka terlambat dan Maturet keburu mati ditembak. Alhasil mereka kembali ke penjara dengan menjalani strike 2, yaitu ditaruh di Pulau San Joseph selama 5 tahun dan juga langsung dikirim ke Pulau Iblis. Di sini keadaan Papi udah nggak karuan banget, rambutnya udah cenderung putih dan juga mukanya lesuh banget. Pandangannya bahkan kelihatan lebih kosong daripada saat ia menjalani hukuman selama 2 tahun. Singkat cerita, hukuman Papi untuk 5 tahun pun berakhir dan bersiap untuk dikirim ke Pulau Iblis. Dan ternyata di pulau ini dia disambut oleh kawan lamanya yaitu Louis yang ternyata ia lebih dulu sampai ke sana. Untuk suasana sendiri, pulau di sini dijamin bisa bikin orang gila dan juga depresi. Nyaris nggak ada harapan dan yang ada cuma penyesalan berujung bunuh diri. Dan intinya semua orang yang ada di pulau ini hanya bisa pasrah, menunggu ajal mereka masing-masing. Disinilah kita kembali merasakan kekuatan bertahan hidup dan keinginan untuk bebas dari Papi. Bahkan setelah semua cobaan dan hukuman yang dialaminya, Papi masih punya harapan buat kembali ke Perancis. Harapan inilah yang bikin Papi menemukan ide selama dia
di Pulau Iblis. Dengan pengetahuannya saat jadi tentara angkatan laut, dia melihat kalau gelombang di pulau tersebut bergerak menuju daerah dataran luar. Yang perlu mereka lakukan adalah menyiapkan rakit, dan mereka bisa sampai ke daratan lainnya. Meski rencana ini kemungkinan besar berhasil, Papi hanya pergi sendiri sayangnya. Ternyata Louis sudah betah di Pulau Iblis dan tak ingin pergi. Mau tak mau mereka berdua berpisah sambil menahan tangis satu sama lain. Adegan yang satu ini memang bisa bikin dibilang cukup mengharukan, karena persahabatan mereka benar-benar solid dan harus terpisah dengan cara yang cukup menyedihkan antara keyakinan untuk survive dan juga rasa menyerah dengan semua yang terjadi. Film pun loncat di tahun 69. Di sini kita tahu kalau Papi berhasil menjadi warga bebas dan tinggal di Venezuela sampai masa tuanya. Cuma dia nekat pergi ke Prancis untuk memberikan kisahnya ke sebuah penerbit. Papi ingin kisahnya disebarluaskan dan hal ini akhirnya pun terjadi dengan munculnya buku dan juga film yang kalian tonton sekarang ini. Dan film pun selesai, ending. Tapi menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tidak main dalam film ini sehingga film ini kurang sempurna. Anjing. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.